Oke teman-teman semua, berjumpa lagi dengan saya, Salam Bocah Duren. Oke, sambil melakukan penyemprotan, kali ini kita akan bahas mengenai jarak tanam. Ya, jarak tanam untuk kebun durian. Mungkin teman-teman juga sering menanyakan atau melihat postingan tentang jarak tanam kebun durian ya. Dan ketika ada pembeli bibit yang menanyakan ke saya, "Bang, kalau jarak tanam yang ideal itu berapa?" Saya pasti selalu menjawab 10 kali 10 ya. Kenapa saya menjawab demikian? Karena itu kan berdasarkan pengalaman orang-orang yang sudah sukses. Dimana bahwasanya kalau kita ingin sukses ya salah satunya dengan meniru orang-orang yang sukses yang sudah terlebih dahulu. Jadi kalau saya lihat channel dari Thailand dan juga Malaysia, mereka rata-rata jarak tanam itu 10 kali 10 atau 12 kali 10 ya. Lalu bagaimana dengan kebun saya sendiri? Nah, ini saya lihat, teman-teman bisa dicek di sini, cuman ini karena rumputnya agak tinggi jadi nggak kelihatan ya. Padahal ini lurus, ke bawah lurus, ke kanan juga lurus, dan ini ke kiri juga lurus ya. Dan ini saya memang awalnya itu jarak tanam di sini 10 kali 10. Cuman saya berubah pikiran, jadinya saya tanam di sini dengan jarak 5 kali 5 ya. Jadi ini dari satu bibit ke bibit yang lain itu 5 meter ya. Bibit yang lain juga ke sini itu 5 meter. Lah bang, kok gitu? Kenapa? Nah, abang kan bilang ke yang lain bahwasanya jarak tanam itu 10 kali 10. Kenapa abang sendiri 5 kali 5? Ya sebenarnya serba bingung. Maksudnya gimana? Ketika ada calon pembeli yang menanyakan jarak tanam ideal, ya saya harus jawab yang benar dong. Ya, jadi jawaban yang benar itu 10 kali 10. Lantas apakah yang saya lakukan ini salah? Ya, itu terlepas dari benar atau salah. Sebenarnya jarak tanam 5 kali 5 pun itu bisa. Cuman kekurangannya kalau jarak 5 kali 5 ini dalam jangka waktu 7 tahun ini batang yang satu dan batang yang lain ini sudah bersentuhan ya. Maka dari itu kenapa saya pakai jarak tanam 5 kali 5? Karena saya menghitung peluang ya. Kan kita dulu pernah belajar bahwasanya kita harus mengambil peluang. Jadi kebun yang ini kan sebenarnya beli tanahnya pun karena ada yang jual butuh, jadi bukan terpaksa. Kebetulan lagi ada uang kita beli. Ini luasnya hanya kalau tidak salah 3.300 ya. Jadi dengan jarak tanam 10 kali 10 itu paling hanya masuk 40-an. Maka dari itu saya pakai 5 kali 5 jarak tanamnya. Ini masuk kurang lebih 80 pohonan ya. Jadi 80 pohonan. Dengan harapan bahwasanya dengan jarak 5 kali 5 ini dalam jangka waktu 5 tahun itu sudah panen ya. Yang mana nanti hasil panennya ya kita bisa kelola uangnya untuk beli tanah yang lebih bagus lagi. Karena ini lumayan jauh dari jalan ini aksesnya. Jadi kurang terlalu ideal lah. Karena susah akses mobil ke sini. Nah, itulah kenapa saya pakai jarak tanam 5 kali 5. Karena hitungan peluang saya bahwasanya dalam kurun waktu 5 tahun ini kebun saya ini sudah panen ya. Terlebih lagi, kenapa di Majalengka jarang ada kebun durian padahal sentra bibit durian? Karena sekalinya aja berbunga. Contoh, ini berbunga nanti usia 2 tahunan. Itu kita jual di posting udah dapat harga 3 juta sampai 4 juta ya. Jadi sangat menggiurkan. Itulah kenapa jarang ada kebun durian di Majalengka, karena janji berbunga aja
terus kita lagi butuh uang, tinggal diposting terjual ya, gampang. Tapi intinya itu kan kembali kepada teman-teman semua. Jadi kalau teman-teman semua punya lahannya tidak terlalu besar, ya tidak apa-apa teman-teman memiliki atau memilih jarak tanam 5 kali 5. Karena kan kebahagiaan petani itu tidak lain ketika bibit yang mereka tanam itu menghasilkan buah atau berbuah ya. Itu yang kita tunggu-tunggu sebenarnya, benar gak? Jadi kalau misalkan tanahnya sedikit nggak apa-apa, jarak tanam 5 kali 5. Bukan pertanyaannya itu masalah tumbuh dan tidak tumbuh. Kalau tumbuh ya pasti tumbuh. Cuman kan yang menjadi pertanyaan itu jangka panjang. Jadi kalau jarak tanam 10 kali 10 itu jangka panjang. Jadi 7 tahun ke atas itu masih aman. Kalau 5 kali 5 ini 10 tahunan, wah udah satu sama lain saling bertabrakan ya. Tapi intinya kalau saya bicara peluang, karena saya penjual bibit ya. Jadi harapannya dari semua bibit-bibit ini yang kita tanam, ini usia 3-4 bulanan. Dalam jangka waktu 5 tahun itu sudah panen ya. Di Majalengka sendiri kan banyak pertanyaan berapa tahun ke berbuah. Kalau ukuran 1 meter di Majalengka itu perawatan khusus 3 tahun itu sudah belajar berbunga ya. Ingat, berbunga bukan berbuah. Kadang-kadang bunga yang utama ini jarang jadi. Biasanya bunga yang tahun kedua yang kita jadikan. Nah, jadi teman-teman seperti itu. Kalau berbicara jarak tanam, yang kebun saya ini memakai jarak tanam 5 kali 5. Awalnya 10 kali 10. Tapi berpikiran mengenai peluang dan kebetulan ya bibit kan banyak. Kenapa enggak ada? Kenapa enggak kita 5 kali 5? Karena kalau di lahan dongkelan pun itu kurang lebih ukurannya 40 cm kali 40 cm. Dan itu dalam jangka waktu sebelum didongkel kurang lebih 1,5 tahun atau 1 tahun. Tergantung tinggi yang kita harapkan, itu masih aman ya. Apalagi ini jarak tanam 5 kali 5. Tapi kalau misalkan saya ketika ada pertanyaan berapa jarak tanamnya, 5 kali 5 itu kelihatan banget jualan bibitnya ya. Saya pasti selalu menjawab yang bagus atau yang ideal. Yang ideal itu adalah 10 kali 10. Nah, itu lihat. Lagi penyemprotan. Mudah-mudahan ini subur-subur ya. Kelihatan udah bibitnya ganteng-ganteng. Ini lagi terubus-terubusnya. Ya. Cuman rumputnya ini belum kita pangkas ya, sengajalah. Yang penting bagian dapuran bibitnya ini masih bersih. Oke, mungkin cukup sekian video kita tentang jarak tanam. Nantikan video saya selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke, salam bocah duren. Mantap.